Ibrahim alaihissalam dakwah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah, la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Tapi bagaimana reaksi penguasa pada saat itu? Ini ajaran Ibrahim, ajaran sesat. Tangkap dia, kejar, tangkap. Masih ingat kisahnya Ibrahim? Dan Ibrahim alaihissalam rajanya waktu itu Namrud. Raja Namrud ini dia punya kebiasaan, tradisi, agama nyembah berhala. Siapa yang membuat sembah berhala itu? Bapaknya. Coba, Ibrahim alaihissalam nabi, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, justru bapaknya bikin patung berhala. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, agak tahu sih mbokku ya. Orang la ilaha illallah, nah dia pergi bikin patung berhala. Akhirnya apa? Ibrahim mau lawan bapaknya. Ketika Ibrahim mau lawan bapaknya, ditegur sama Allah. Ibrahim, sadar kok, bapakmu itu. Tapi dia nyembah berhala. Tapi itu ambokmu. Aja muewai. Tapi dia nyembah berhala. Allah berfirman, lebih baik kau yang mengalah. Kau yang keluar dari desamu. Jangan kau lawan bapakmu. Dengar baik-baik ini anak muda. Anak muda sekarang mentang-mentang belajar agama tinggi-tinggi, ada tradisi orang tuanya tidak anggap sesat, bapak ini kafir. Wah, bapaknya Nabi bilangi kafir. Ada itu, ada anak-anak saya, sepupu saya di Tarakan, belajar agama, baru 2-3 bulan belajar agama, itu pun belajar agama melalui YouTube. La ilaha illallah. Mak download, tak 1 menit, 2 menit. Begitu masih jalan itu ceramah, habis kuotanya, habis itu ceramah. Nah pahami setengah-setengah. Langsung nak bilang, bapak ini bid'ah. Kenapa aku bilang kau bid'ah, sesat? Taksiyah. Tidak ada pada zaman Nabi taksiyah. Nah ini langsung bapaknya marah. Bertengkar. Saya bilang, di mana kau belajar agama dong? Di mana kau belajar agama, bapakmu kau kafirkan hanya gara-gara dengar ceramah. Apa jeleknya taksiyah? Kalau tidak mau kau balik bilang taksiyah, bilang kau ceramah kematian. Apa larangannya ceramah kematian? Apa isinya? Baca ayat suci Al-Quran. Mana ayat yang melarang orang baca ayat suci Al-Quran? Apa isinya? Orang yang didatangi berduka kita hibur. Apa larangannya? Ayo. Apalagi isinya taksiyah, ceramah agama. Ada orang dilarang ceramah. Apalagi isinya kita datang bersilaturahmi. Masa kita dilarang bersilaturahmi? Apalagi isinya orang dikasih makan. Dosakah orang dikasih makan? Kalau ada orang bilang, wah dilarang merepotkan, bikin susah orang berduka. Cocok, setuju. Jangan menyusahkan orang berduka. Setuju. Mana disebut menyusahkan orang berduka? Bapak dikasih teh gelas, bapak minta teh botol. Nah, itu bikin susah orang itu. Dikasih air gelas, nah bilang kopi mix kasih kak. Nah, itu bikin repot itu. Tapi ini orang sudah mampu ji. Lagi pula itu di Makassar saya lihat bukan lagi tuan rumah yang sediakan kue, tapi orang-orang tamu, ada yang bawa roti gulung, ada yang bawa teh, ada yang bawa kue tradisional. Lalu apa salahnya kita bersedekah? Kalau judulnya taksiyah kau tidak mau bilang ceramah taksiyah, sudah bilang saja pengajian atas berdukanya meninggalnya ini. Sudah. Sama maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Cocok. Kalau tidak mau kau balik lagi pakai istilah maulid, pakai saja sirah nabawiyah, ceramah tentang Nabi. Apa salahnya bos? Adabnya Ibrahim alaihissalam, tegur sama Allah. Bapaknya nyembah berhala namanya Azar, bikin patung. Ibrahim mau ribut. Sadar kau Ibrahim, ambokmu ya tuh, ajak muewai. Kau yang keluar dari desamu. Coba. Begitu kita wajib menghormati orang tua. Jadi bapak-bapak yang masih ada orang tuanya pulang kampung lalu ketemu. Jangan kita lagi bilang, masoli ongkoso la ilaha illallah, anak pacilakana. Pernah itu hitung-hitung orang tua tak? Pernah itu hitung-hitung orang tua tak waktu tak nak kasih sekolah ki? Andai saja bisa nak jual harga dirinya, nak jual dirinya untuk kita sekolah. Masa gara-gara sewa pesawat kita berpikir? Siti Najani itu balikan ngagaga untuk tomat-tomat. Siti Naja sangat sepantasnya kita jual kita punya harta untuk membahagiakan orang tua. Ini anak-anak nih, anak-anak sekolah. Kita ini juga orang tua.
Nih bapak-bapak, muliakan orang tua. Biasanya bapak-bapak tidak muliakan orang tua karena takut sama istrinya. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Tuh, satu yang tidak boleh, jangan lalu kau atur-atur ke soal orang tuaku. Jangan pernah saya dengar kau menyakiti perasaan orang tuaku. Begitu saya dengar kau sakiti perasaan orang tuaku, wabillahi taufiq wal hidayah. Tuh, belum tentu kita jodoh sampai ajal, tapi yang namanya orang tua tidak ada istilah bekas. Belajar dari Ibrahim alaihissalam. Nah, lanjut kisah. Ibrahim alaihissalam akhirnya Raja Namrud pergi berburu. Ibrahim alaihissalam pergi berburu, Raja Namrud pergi berburu, Raja Ibrahim masuk di, ya kayak tong kira-kira kalau kita orang Islam, masjidnya. Rumah berhalanya Raja Namrud, dia hancurkan semua itu berhala-berhala. Ambil ikan pak, nawasai manang pak, nak cepuk kepalanya, pak, nak hancurkan kakinya, nak patahkan lehernya. Satu nak tinggal. Itu berhalanya Namrud yang paling besar, berdiri dan kebetulan tangannya begini. Wah, itu Ibrahim kampaknya nah simpan di tangannya Raja Namrud, naikai. Itu kampak wase naikai di tangannya. Datang Raja Namrud berburu, masuk rumah ibadahnya. Wih kaget, wih ini mana yang tak kasih, ini mana yang tak kasih Tuhan. Siapa yang hancurkan Tuhan kita? Siapa yang hancurkan kepalanya? Sebarkan intel. Oh ternyata informasi tahu Ibrahim yang lakukan. Ibrahim sidang, disidang, lalu dinyatakan Ibrahim menurut penelitian dan pemeriksaan kamu yang hancurkan Tuhan kami. Nah bilang Ibrahim, siapa bilang? Bukan saya. Kandalakah kalau saya? Tentu dalam hadis tidak ada bilang kandal. Dalam cerita tidak ada bilang kandal. Tahu aja enggak? Bukan saya. Apa kata Ibrahim? Bukan saya. Ini. Nah ini boleh tulis namanya ini. Nah bilang bukan saya. Ini. Kata ininya, ini menunjuk dirinya. Meskipun tangannya menunjuk patung. Bukan saya. Ini. Nah ini boleh tulis namanya ini. Saya itu tulis itu kan perlu bersayap dia kalau berbicara. Kenapa kau terlambat? Tidak terlambat, kau yang cepat datang. Ibrahim alaihissalam bilang bukan saya, ini. Wah sudah, tidak perlu. Dia bilang, siapa tahu dia. Kenapa kau bilang? Siapa tahu cemburu. Nah dia banyak Tuhannya, saingannya, nah habis ini. Tidak mau kalau banyak saingannya, nah bukan semua. Lah bilang Raja Namrud, Ibrahim gila kok. Semua apa? Mana bisa ini goyang? Tidak bisa goyang, tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa balik kau sembah? Yang gila saya atau kamu? Oh tambah marah. Ada ton cerita soal gila-gila ini, cerita warung kopi. Cerita warung kopi gini. Ada satu komplek orang kaya semua di dalam. Orang-orang sibuk. Ini Pak Doja tiba-tiba bikin geger satu komplek. Kenapa? Dia azan jam 9 pagi. Jam 9 pagi dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geger semua satu kampung. Jam berapa? Azan apa ini Pak Ustaz ini? Gila-gila ini Pak Ustaz ini. Duhur bukan, asar bukan, datang satu komplek. Dipimpin ketua RT-nya. Marah-marah itu ketua RT. Mau ini kasih berhenti. Tidak bisa, sudah nak kunci semua ini Pak Doja ini. Tidak bisa masuk, terpaksa azan sampai habis. Ini Pak Doja ketawa-ketawa azan. Dan lihat, banyaknya datang ini. Keluar Nabi bilang ke RT, gila-gila kau andai kau bukan ustaz, ku lapor kau di polisi. Meresahkan masyarakat. Kenapa ya Pak? Nabi bilang, kau azan apa ini? Subuh bukan, duhur bukan, asar bukan. Kau azan apa? Gila ini. Bilang begini Pak, saya azan subuh tidak datang Ki. Saya azan asar tidak datang Ki. Giliran saya asar jam 9, azan jam 9 baru Ki datang semua. Yang gila saya atau kamu? Ini cerita warung kopi ya. Jangan sampai kita praktek lagi di sini. Hai Bapak saudara-saudara sekalian, akhirnya Raja Namrud bikin keputusan hukum. Ibrahim harus dibunuh dan dibakar di lapangan untuk jadi pelajaran buat orang lain supaya dia tidak ulang.
Dikumpullah api, menyala besar. Lalu Ibrahim alaihissalam diikat, dilempar masuk ke dalam bara api. Dilemparnya tidak pakai tapi dipateki, ketapel. Kan besar sekali itu api, jadi siapa yang dekat kepanasan? Dipatek Pak, dikasih masuk. Tahu kak patek tuh? Ketapel, tahu? Tuh patek. Waktu dulu SMP patek-patek dibikin dari apa itu? Pakai kayu begini, dikasih karet, baru kita kasih bengkok itu kasih bentuk paku, baru dipatek mangganya orang. Bah, jatuh, pas jatuh nak kejar yang punya. Masa lalu, tapi sudah meminta maaf. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, dibakarlah Ibrahim dalam api yang sangat besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau manusia dibakar dalam api, hidup atau mati? Hidup atau mati? Pasti mati menurut hukum biologi. Tapi kalau Allah yang berkehendak, Ibrahim dibakar dalam api yang sangat besar, tidak mati, malah keluar kedinginan. Al-Quran menjelaskan, Allah perintahkan, kuni api, dingin kau, selamatkan Ibrahim alaihi salam. Dia bilang Quran, dingin dan selamatkan Ibrahim. Andai saja tidak ada kata selamat, membeku Ibrahim. Dingin, selamatkan Ibrahim alaihi salam. Keluar Ibrahim, dibakar. Orang sudah bilang, cik dako, mati nako. Andrei pak buatamu. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar dalam bara api, justru kedinginan dia keluar. Coba, tidak masuk di akal. Kalau Allah yang mau, pasti. Jangan coba-coba ini ayat Pak. Ada mahasiswa aku nak bilang bohong-bohong ini Pak Ustaz. Kenapa aku bilang kak bohong? Dia bilang, ku coba itu ku kasih ku baca itu ayat, baru ku tes tanganku di atas kompor gas. Kenapa? Dia bilang, hangus sih. Aku bilang bukan ayat yang salah, kau yang dongo. Itu ayat untuk Nabi Ibrahim. Jangan lalu kau coba-coba, hangus kau itu. Nah, tidak masuk akal. Kalau Allah yang berkehendak, pasti